Halo, saya Aris. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mencetak atau print data-data Excel kita. Berikut beberapa pengaturan lainnya yang terkait dengan pencetakan ini. Langsung saja kita mulai. Saya menggunakan contoh data ini. Ada dua sheet, di mana tiap-tiap sheet ini berisikan tabel-tabel data yang rasanya cukup besar. Nah, untuk mempermudah pembahasan, saya akan menggunakan beberapa contoh pencetakan data pada Excel, terutama proses pencetakan yang mungkin umum digunakan di lingkungan pekerjaan, ya. Nah, contoh yang pertama, misalkan saja kita ingin mencetak semua data yang ada pada sheet 1 ini, dari baris pertama sampai dengan ke baris ke 116 ini. Jadi semuanya ingin kita cetak. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja sama dengan aplikasi Microsoft Office lainnya, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mencetak ini. Cara yang pertama bisa dengan klik File, kemudian klik Print, bisa juga dengan menggunakan shortcut Ctrl P, atau dengan menggunakan tombol Print and Preview pada Quick Access Toolbar ini. Cara manapun yang digunakan, hasilnya jelas sama saja, ya. Nah, ketika kita akan mencetak, di bagian yang bertuliskan print ini adalah pengaturan pencetakannya, dan di bagian kanan ini adalah tampilan previewnya atau contoh hasil yang nanti akan dicetak. Nah, cara yang paling cepat dan mudah untuk mulai mencetak, teman-teman bisa melihat beberapa bagian ini. Yang pertama adalah pemilihan printer. Ini tentu saja kita sesuaikan dengan printer yang terinstall di laptop atau di komputer kita. Yang berikutnya, di sini ada tertuliskan print active sheet. Nah, di sini kita dapat menentukan apa yang mau kita cetak, apakah sheet yang aktif, apakah keseluruhan workbook, artinya kedua sheet yang ada di file ini langsung dicetak, atau pilihan tertentu. Sementara saya biarkan di active sheet karena saya memang ingin mencetak seluruh data yang ada pada sheet 1 ini. Kemudian pengaturan yang berikutnya yaitu orientasi, landscape ataupun portrait. Berikutnya adalah pemilihan kertas, disesuaikan dengan ukuran kertas yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir adalah pengaturan penempatan data pada kertas. Pengaturan penempatan data pada kertas ini, kalau kita lihat ada beberapa pilihan. Kalau kita pilih no scaling, artinya data akan dicetak dalam ukuran yang sesungguhnya. Kalau kita perhatikan di bagian preview ini, bisa terlihat bahwa tampilan datanya terpotong. Jadi halaman pertama ini terpotong, dilanjutkan ke baris berikutnya, dan sisa potongannya itu ditempel di halaman-halaman yang berikutnya. Jelas ini bukan hasil yang kita harapkan. Nah, pengaturannya ini kita atur di bagian yang ini. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Kalau kita memilih fit sheet on one page, maka keseluruhan sheet itu akan ditampilkan dalam satu halaman. Saya akan pilih ini, perhatikan hasilnya. Karena orientasinya adalah landscape, maka datanya akan terlihat menjadi kecil. Kalau ini saya pindahkan ke portrait, hasilnya lumayan seperti ini. Alternatif lainnya, untuk posisi penempatan data ini, kita juga bisa pilih fit all column on one page. Artinya semua kolom itu akan dimuat di dalam satu halaman. Jadi kalau saya klik, perhatikan hasilnya, semua kolom ini akan dimuat dalam satu halaman. Jadi datanya tidak ada yang terpotong. Nah, pemotongannya tentu saja ada di bagian barisnya. Kalau kita lihat di sini, ini barisnya belum selesai semua. Baris data yang berikutnya, tentu saja ini ada di halaman yang berikutnya. Nah, pilihan posisi penempatan yang berikutnya yaitu fit all row on one page. Ini di mana semua baris itu akan dimuat di dalam satu halaman. Ini biasanya hampir sama dengan fit sheet on one page. Tidak ada bedanya ya kalau acuannya menggunakan baris. Nah, dalam contoh di sini tentu saja yang rasanya lumayan terlihat rapih dan tidak terpotong datanya juga tidak terlalu kecil adalah fit all column on one page. Artinya semua kolom akan ditempatkan di dalam satu halaman. Nah, seperti ini cara yang paling cepat dan mudah untuk
mengatur pencetakan data pada Excel kita. Jadi saya ulangi, pilih printer, kemudian pilih apa yang mau kita cetak, apakah sheet tertentu atau keseluruhan sheet yang ada di workbook atau hanya pilihan range tertentu saja, kemudian orientasi kertas, ukuran kertas, dan penempatan data pada kertas. Nah, untuk pengaturan lanjutannya, barulah kita dapat mengatur opsi-opsi yang lainnya. Nah, misalkan yang umum digunakan adalah pengaturan margin, yaitu yang ada di bagian ini. Margin ini adalah jarak dari tepian kertas ke data kita. Ini kalau kita buka, di sini sudah ada beberapa pilihan preset margin yang disediakan. Kita bisa pilih normal, wide, yang lebar, atau narrow yang lebih kecil. Kalau misalkan kita ingin menentukan ukuran sendiri, tentu saja kita tinggal klik di bagian custom margin ini. Tinggal tentukan saja jarak data dari tepian kertas, dari bagian tepi atas kertas berapa, dari kiri atas kertas, dari kanan kertas, atau dari bagian bawah kertas berapa. Nah, yang harus diperhatikan adalah ukuran ini menggunakan satuan inch, ya. Jadi satuan defaultnya biasanya adalah inch. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan satuan centimeter, ini harus kita rubah dulu di bagian option. Jadi ini saya cancel dulu, klik dulu di sini option, di sudut kiri bawah ini ya. Saya klik option, masuk ke kotak dialog option, kemudian di sini kita pilih advance, geser ke bawah. Di sini ada pengaturan display. Nah, untuk satuan ukuran yang tadi itu diaturnya di sini, di bagian ruler unit. Jadi kalau default dia akan menggunakan inch. Kalau kita mau menggunakan senti atau milimeter, saya tinggal pindahkan ini ke sentimeter seperti ini. Klik OK. Kemudian masuk lagi ke print preview, custom margin lagi, dan sekarang satuannya ini sudah menggunakan sentimeter, ya. Nah, kalau misalkan kita ingin agar datanya ini benar-benar berada persis di tengah kertas, maka di bagian custom margin ini kita tinggal mengaktifkan opsi ini, center on page. Jadi kalau saya klik horizontally dan vertically, kemudian klik OK, maka data ini akan ditempatkan tepat berada di tengah-tengah kertas, ya. Tentu saja pengaturan marginnya tetap berlaku. Jadi kalau misal ini saya ganti menjadi 1, kirinya 1, kanan 1, dan bawahnya juga 1, klik OK, akan terlihat datanya nanti akan dicetak dengan lebih besar karena jarak dari tiap-tiap tepian kertas adalah 1 cm dan datanya tentu saja tetap berada di tengah-tengah kertas seperti ini. Nah, jika sudah selesai pengaturannya, tentu saja untuk mulai mencetak kita tinggal mengklik tombol print yang ini, ya. Nah, kembali ke tampilan data lagi. Seperti itu contoh yang pertama. Jadi kalau kita ingin mencetak seluruh data yang ada pada sheet 1 ini. Contoh yang kedua, misalkan kita ingin mencetak semua sheet yang ada, baik data pada sheet 1 ini, termasuk data yang ada pada sheet yang kedua ini. Jadi biar sekali jalan kita ingin mencetak langsung seluruhnya. Nah, caranya masuk lagi ke pengaturan print. Kalau tadi kita menggunakan pilihan print active sheet, sekarang kita pilih print entire workbook. Ini kalau kita klik, maka semua data yang ada di sheet 1 dan sheet 2 itu akan dicetak sekaligus. Perhatikan, ini di halaman pertama kertas, ini data yang ada pada sheet 1. Kalau saya pindah ke halaman kedua, ini masih data pada sheet yang pertama. Pindah ke halaman ketiga, ini sudah masuk ke data pada sheet yang kedua. Sisanya tentu saja ada di halaman yang keempat. Jadi kalau misalkan kita ingin mencetak semua sheet yang ada pada workbook, tinggal kita pilih saja print entire workbook. Kembali ke tampilan data lagi. Nah, contoh yang ketiga,
Ada kalanya mungkin kita hanya ingin mencetak sebagian data atau range tertentu saja. Misal nih, kita hanya ingin mencetak data persentase pencapaian saja, yaitu dari range A1 sampai dengan ke G20. Misal ya, jadi kita hanya ingin mencetak A1 sampai dengan ke G20. Nah, bagaimana caranya? Ya jelas kita harus pilih dulu seperti ini. Pilih datanya dari A1 sampai G20, kemudian masuk ke pengaturan pencetakan. Nah, di bagian pemilihan ini, kita tinggal pindahkan ke Print Selection. Pilih seperti ini, dan perhatikan sekarang, data yang dicetak hanyalah data yang sebelumnya tadi sudah kita pilih. Jadi itulah perbedaan dari Print Active Sheet, Print Entire Workbook, atau Print Selection. Kembali lagi ke tampilan data. Nah, contoh yang keempat, ini yang biasanya sering digunakan ya kalau dalam pekerjaan. Bagaimana kalau kita ingin mencetak data dari beberapa range sekaligus pada sheet yang sama? Jadi ada beberapa range cuman acak. Sebagai contoh, misalkan saja saya akan ambil contoh range A4 sampai dengan ke C20. Jadi saya ingin mencetak ini A4 sampai dengan ke C20. Kemudian saya juga ingin mencetak sebagian dari data rekapnya. Misalkan saja range, katakanlah range A23 sampai dengan ke G40. Ya. Nah, gimana kita bisa mencetak kedua range ini sekaligus? Nah, caranya seperti ini. Kita pilih range pertama yang akan kita cetak, yaitu A1 misalkan sampai dengan ke C20. Ya. Jadi kita pilih range yang pertama. Kemudian pada ribbon kita klik tab Page Layout. Lalu di sini ada pilihan Print Area. Kita klik dan di sini ada pilihan perintah Set Print Area. Ini tinggal kita klik saja. Klik Set Print Area. Nah, perintah Set Print Area ini digunakan untuk menyimpan informasi range data yang akan dicetak. Jadi, sampai sini Excel sudah menyimpan informasi bahwa range A1 sampai dengan ke C20 pada sheet 1 ini akan dicetak. Nah, untuk range berikutnya, kita tinggal pilih lagi. Misalkan saja A23 sampai dengan ke G40. Misal segini aja lah. Ya. Nah, setelah range yang kedua ini kita pilih, klik lagi Print Area. Sekarang yang kita pilih adalah perintah Add to Print Area. Bukan set lagi ya, tapi Add to Print Area. Perintah ini digunakan untuk menambahkan range yang akan dicetak ke range yang sebelumnya sudah kita tambahkan. Jadi saya klik Add to Print Area. Sampai sini Excel sudah menyimpan informasi bahwa dia akan mencetak range yang pertama yaitu yang ini tadi, dan range yang berikutnya yaitu A23 sampai dengan ke G40 yang tadi. Nah, untuk mulai mencetak, sekarang kita tinggal masuk ke pengaturan pencetakan, dan kemudian di sini tinggal kita pilih Print Active Sheet. Perhatikan hasilnya. Ini halaman yang pertama, mungkin saya rubah ke landscape seperti ini. Ini halaman yang pertama adalah range yang tadi kita pilih pertama, yaitu A1 sampai dengan ke C20. Dan pada halaman yang kedua, ini adalah range yang kedua tadi, yaitu A23 sampai dengan ke G40. Kalau misalkan masih ada range-range data lainnya yang akan kita cetak, ya caranya masih sama. Misal saya pilih seperti ini, masuk lagi ke Print Area, tinggal kita klik lagi Add to Print Area. Kita lihat di Print Preview, hasilnya sekarang tentu saja sudah ada 3 halaman. Ini range yang pertama, halaman yang kedua range kedua yang kita pilih, dan halaman yang ketiga adalah range terakhir yang tadi kita pilih. Ya, kembali lagi ke tampilan data. Range data yang telah kita tandai untuk dicetak ini, jadi yang tadi kita gunakan perintah Set Print Area ataupun Add to Print Area, ini bisa kita hapus kembali agar kembali kosong.
Caranya tinggal klik pada tombol print area ini, lalu kita pilih tombol clear print area. Ini langsung saya klik saja, dan sekarang Excel sudah tidak menyimpan informasi apapun lagi terkait dengan range yang akan dicetak ini. Oke, itu contoh yang keempat. Nah, contoh yang kelima, pada Excel kita juga bisa mengatur batasan data pada tiap halaman. Sebagai contoh, pindah ke sheet 2 ya. Pada sheet yang kedua ini saya langsung klik saja tombol print and preview. Ini saya pilih active sheet, kemudian marginnya saya bikin narrow saja. Ini saya pilih fit all column. Perhatikan di sini, batasan untuk halaman 1 ini ada pada baris ke tidak terlihat ini ya. Coba saya perbesar sedikit. Nah, ini batasannya ada sampai dengan ke data ke 93. Jadi secara otomatis Excel akan memangkas data ini hingga ke baris 93. Sorry, data ke 93 yang ini ya. Artinya data yang ke 94 dan seterusnya ini akan disimpan pada halaman kertas yang berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin agar halaman pertama ini hanya sampai data ke 40 saja? Jadi halaman pertama jangan sampai data ke 94, tapi kita cuma pengen sampai data ke 40 saja. Nah, caranya kembali lagi ke data pada sheet yang kedua ini. Kita cari dulu data yang ke 40-nya ada di mana. Ini dia data ke 40 pada baris ke 44 ya. Nah, setelah ketemu datanya, misalkan kita pengen halaman pertama sampai sini nih. Akhirnya saya klik satu sel di bawahnya, yaitu A45 ya. Jadi pilih satu sel di bawah data ke 40 ini. Kemudian masih pada tab page layout, perhatikan di sini ada perintah yang namanya break. Klik perintah break ini, kemudian kita pilih perintah insert page break. Perhatikan di sini, Excelnya sudah menambahkan garis putus-putus seperti ini. Garis putus-putus ini menandakan bahwa batasan untuk pencetakan pada halaman yang pertama akan tepat di akhir data ke-40. Kita lihat di print preview, hasilnya seperti ini. Jadi yang asalnya halaman pertama ini sampai data ke 90 sekian tadi, sekarang hanya sampai data ke-40. Jadi data ke-41-nya itu akan dimuat pada halaman yang kedua. Kembali ke tampilan data lagi, page break atau batasan data yang akan dicetak ini tentu saja tidak hanya satu. Jadi kita pun bisa untuk menambahkan batasan-batasan lainnya. Misalkan kita pengen halaman 1 sampai data ke-40 nih. Ya. Halaman yang kedua kita pengen sampai dengan data ke-80. Kita cari. Ini data ke-80. Saya klik pada satu sel di bawah data ke-80 tersebut. Kemudian dengan cara yang sama klik perintah break, lalu kita pilih insert page break. Sekarang sudah ditambahkan juga garis seperti ini. Hasilnya kita lihat di print preview, halaman yang pertama sampai dengan ke data ke-40, halaman yang kedua sampai dengan data ke-80, dan sisanya akan disimpan di halaman kertas yang ketiga. Nah, seperti inilah cara yang bisa teman-teman gunakan kalau ingin mengatur batasan data yang akan dicetak pada tiap-tiap halaman ya. Nah, untuk menghapus salah satu batasan pencetakan ini, misal nih di data yang ke-80 ini mau kita hapus, tinggal kita klik lagi di bawah data ke-80 tersebut, kemudian klik perintah break, dan di sini kita pilih remove page break. Maka batasannya akan dihilangkan. Kalau kita ingin menghapus semua batasan yang sudah kita buat, klik perintah break, lalu kita pilih reset all page break seperti ini.
Nah, demikian beberapa contoh atau variasi pencetakan data-data kita pada Excel ya. Jadi kalau mau mencetak langsung, kita bisa pilih di sini apakah sheet yang aktif, keseluruhan workbook, atau dari pilihan range tertentu saja. Kalau misalkan teman-teman ingin mencetak beberapa range sekaligus yang berbeda tempat, tinggal gunakan perintah yang ini, print area, lalu masukkan range-nya satu persatu dengan menggunakan set print area dan add print area. Atau kalau kita mau menambahkan batasan data tertentu pada tiap-tiap halaman, maka teman-teman bisa menggunakan pilihan perintah break yang ada di sini. Sekarang kita akan bahas beberapa opsi tambahan yang bisa kita gunakan untuk pencetakan ini ya, yaitu dengan menggunakan kotak dialog page setup. Page setup ini bisa kita akses lewat print preview. Jadi di print preview ini, kalau kita lihat di sini ada satu pilihan page setup. Saya klik seperti ini sampai muncul kotak dialog page setup ya. Cara lainnya bisa juga dengan menggunakan tombol panah kecil ini yang ada di grup page setup ini. Ini pun sama, cara yang digunakan, manapun cara yang digunakan hasilnya tetap sama. Saya pakai yang ini aja ya, agar lebih cepat. Oke, apa nih yang bisa kita atur pada kotak dialog page setup ini? Nah, kita lihat yang pertama, tab page di sini. Ini mengatur tampilan halaman pencetakan. Ini sama dengan pengaturan yang kita dapatkan pada tampilan print preview tadi, ukuran kertas, orientasi, portrait, landscape, dan seterusnya ya. Kemudian tab margin ini sudah kita bahas tadi, ini pun sama dengan pengaturan pada print preview tadi. Berikutnya adalah tab header dan footer. Sesuai dengan namanya, pada tab header footer ini tentu saja bisa kita gunakan untuk menambahkan header dan footer pada hasil pencetakan kita ya. Excel sudah menyediakan beberapa preset header dan footer yang bisa kita gunakan langsung. Contoh pada header di sini kita bisa menambahkan halaman, nama filenya, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan footer. Kalau misalkan kita ingin menambahkan custom text juga bisa. Misal di bagian header ini saya pengen menambahkan teks sendiri lah ya, teks custom. Kita tinggal gunakan tombol custom header di sini. Jadi saya klik, dia kasih posisi penempatan apakah mau di kiri, tengah, atau kanan. Saya pilih di kanan. Misalkan saya ketikkan di sini print out data seperti ini. Kemudian klik OK. Headernya seperti ini. Kemudian di bagian footer saya ingin menambahkan nomor halaman. Misal ya, saya gunakan preset yang sudah ada saja. Mungkin saya pakai ini saja, page 1. Nah, seperti ini. Oke. Agar header dan footer ini ditampilkan secara proporsional pada halaman pencetakan, nah pastikan pilihan ini terchecklist. Scale with document dan align with page margin. Jadi kedua ini harus aktif agar nanti penempatan header dan footernya itu tetap rapih dan proporsional ditampilkan pada hasil pencetakannya. Kita lihat di print preview, saya langsung klik print preview saja di sini dan perhatikan hasil pencetakannya. Jadi di sini sudah ditambahkan header dan di bawah juga sudah ditambahkan footer yaitu nomor halaman. Mungkin ini saya ganti ke landscape seperti ini ya, biar lebih jelas. Oke, kalau kita pindah ke halaman kedua, tentu saja footernya pun akan ikut berubah halaman yang kedua. Oke, kembali ke tampilan data lagi dan saya jalankan lagi page setupnya. Nah, yang terakhir adalah tab sheet. Apa yang bisa kita atur di tab sheet ini? Yang pertama adalah print area. Print area ini menentukan range mana yang akan dicetak. Jadi ini sama saja pengaturannya dengan print area yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ya, untuk bagian yang pertama ini. Jadi sama saja dengan print area yang ini. Yang berikutnya di sini ada rows to repeat at top. Nah, apa yang dilakukan oleh
opsi ini. Rows to repeat at top ini menentukan data di bagian baris yang akan dicetak pada tiap-tiap halaman. Sebagai contoh ya, misal kalau ini saya klik print preview, perhatikan ini di halaman yang pertama, ini ada keterangan judul-judul kolomnya, nomor, tanggal, kode order, kode pembeli, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di halaman yang kedua, judul kolomnya tidak ada. Jadi langsung masuk ke konten datanya saja. Ya, mulai dari data ke-52, 53, dan seterusnya. Demikian halnya dengan halaman yang ketiga. Nah, misalkan kita menginginkan agar judul kolom ini ada di tiap-tiap halaman. Nah, kita bisa menggunakan pilihan yang tadi. Masuk ke page setup. Kemudian pada sheet ini, tinggal kita klik di bagian rows to repeat at top. Kemudian kita pilih mana judul kolom yang mau kita bawa di tiap halaman. Saya pilih seperti ini. Ini otomatis terpilih baris keempat. Ya. Sekarang kalau kita lihat di print preview, ini halaman yang pertama. Perhatikan ada judul kolomnya. Kita lihat di halaman yang kedua, judul kolomnya tetap ada. Dan di halaman yang ketiga juga sama, judul kolomnya tetap di bawah. Oke, jadi itulah fungsi dari pengaturan rows to repeat at top. Nah, kolom to repeat at left juga sama. Jadi menentukan data di bagian baris mana yang akan dicetak pada tiap-tiap halaman. Jadi kalau row to repeat at top itu yang atas, kalau kolom to repeat at left itu kolom mana yang akan dibawa ke tiap-tiap halaman. Cuman opsi yang ini nggak bisa kita gunakan di sini karena nggak akan kelihatan hasilnya seperti apa ya. Opsi ini biasanya digunakan untuk tabel data kolumnar atau tabel data yang berbentuk horizontal. Pengaturan yang berikutnya, di sini ada grid line. Grid line ini akan menampilkan garis-garis batas sel pada hasil pencetakan. Kemudian di sini ada black and white. Ini tentu saja mode pencetakan dalam warna hitam dan putih atau grayscale. Kemudian ada draft quality. Ini akan mencetak dalam tampilan resolusi rendah. Ini sih biasanya digunakan untuk memeriksa hasil pencetakan ya. Biar nggak ngabisin tinta gitu maksudnya. Dan yang terakhir adalah row and column headings. Ini digunakan untuk mencetak nama-nama kolom. Jadi kolom A, B, C, D-nya ikut dicetak, berikut nomor barisnya juga. Contoh, saya aktifkan grid line, kemudian row and column heading. Kita lihat di print preview. Perhatikan. Jadi nama-nama kolom A, B, C, D berikut nomor-nomor barisnya ini akan ikut dicetak juga ya. Kembali ke tampilan awal. Nah, yang terakhir di page setup ini di tab sheet yaitu page order. Page order ini menentukan urutan halaman pencetakan dan biasanya digunakan untuk mencetak tabel data yang relatif cukup besar ya. Di sini kita bisa memilih apakah urutan pencetakan ini akan dilanjutkan hingga ke baris terakhir data, lalu baru pindah ke kolom berikutnya, atau sebaliknya, seperti itu. Nah, beberapa opsi pengaturan yang terdapat pada page setup ini sebetulnya bisa kita atur juga langsung pada ribbon. Di sini rekan-rekan bisa melihat pengaturannya ditampilkan di sini, ya. Contohnya ada scale to fit, di sheet option ini ada grid line-nya apakah kamu dicetak atau tidak, heading-nya apakah kamu dicetak atau tidak, dan lain sebagainya. Ini tidak akan saya bahas karena sama saja dengan pengaturan yang ada di page setup tadi. Oke. Nah, yang terakhir, setelah kita menentukan atau mengatur opsi-opsi pencetakan ini, kita juga dapat melihat pembagian halamannya langsung pada lembar kerja ini. Sebagai contoh ya, misalkan kan kita sudah mengatur pencetakan ini seperti ini. Mungkin ini saya hilangkan dulu sebentar. Ini grid line dan row-nya saya hilangkan. Kemudian ini akan saya atur seperti ini aja, default aja ya.
Jadi hasilnya ada di 3 lembar kertas. Oke. Nah, hasil pencetakannya kan tadi akan dicetak pada 3 lembar kertas. Nah, bisa nggak kita melihat pembagian 3 lembar kertas tersebut langsung pada tampilan sheet ini? Bisa. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik tab view. Yang ini ya. Kita klik tab view. Lalu perhatikan di sini ada tombol perintah page break preview. Ini kalau kita klik, perhatikan hasilnya, Excel akan menampilkan batasan tiap halaman kertas seperti ini, sekaligus menampilkan informasi nomor-nomor halamannya juga. Jadi ini page 1, ini page 2, dan ini adalah page 3. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngatur-ngatur data, kelihatan di sini, oh ternyata batasannya sampai sini, salah nih. Kembali ke tampilan semula, tinggal klik normal, perbaiki datanya, misalkan mau ditambahkan dengan break atau print area dan pengaturan-pengaturan lainnya. Setelah selesai, perhatikan lagi hasilnya dengan page break preview. Jika sudah, ya tinggal kita klik normal dan lakukan pencetakan seperti biasa. Oke, dan demikian video tutorial kali ini yang membahas tentang beberapa hal terkait dengan pencetakan data-data Excel kita. Berikut opsi-opsi pengaturannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam video tutorial berikutnya.